Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan JCL Jose Coalinge dalam acara Talkshow JCL. Dan tentunya kita selalu mematuhi dengan prokes 5M. Yang pertama nih, ya masker, jaga jarak. Terus apa lagi tuh Kak? Cuci tangan. Cuci tangan. Hindari kumpul rame-rame dan juga mobile yang tidak perlu-perlu dihindari. Nah itu 5M ya Sobat JCL. Oke tapi nggak apa-apa sekarang saya buka dulu ya. Sobat JCL, dengan siapa saya berada di samping kiri saya? Ya tentunya Bunda Astri Ivo. Waalaikumsalam. Makasih banyak udah mampir. Makasih juga Kak Aci sudah bersedia hadir sebagai bintang tamu di Talkshow JCL. Nah Sobat JCL, kita udah jumpa, kita udah mau ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya yuk. Kak Aci, siapa sih yang tak kenal Astri Ivo, Mami Ivo Nila Krisna? Terus siapa lagi? Aduh kakak-kakak yang lain. Daina, Puput Ivo. Oh oke. Terus siapa lagi itu Kak? Soraya. Soraya. Tuh semuanya deh. Banyak semua keluarga Ivo, family. Pokoknya deh family deh. Ivo siapa yang tak pernah kenal ya. Oke terus Kak. Masa-masa kecilnya kakak itu ada di mana sih sebenarnya? Di Indonesia atau di mana? Di Jakarta. Semuanya di Di Jakarta. Jakarta? Ya. Karena saya dari Jakarta. Besar di Jakarta. Jadi orang Betawi dia pokoknya. Oh jadi orang Betawi. Padahal Mami aslinya Aceh. Aceh. Ayahku Padang. Tapi ya merantau. Hijrah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta udah tahun-tahun. Lahirnya saya di Jakarta. Oh lahir ya. Nah oke ya kita mulai ngulik nih. Sekarang Kak usia-usia berapa sih sudah masuk ke dunia acting? Dari kecil ya. Saya tuh dari TK. Awalnya tuh kan almarhum Usmar Ismail temannya Mama minta anak-anak kecil untuk main film, perlu lah casting anak-anak. Fofo ayo dong anak-anak mau ikut main gitu kali. Saya Nada, Nova semua pada baby ikut pada main, berlima kita main. Oh berlima, semua film bersaudara. Langsung, The Big Village sama Ananda. Nah dari situ Tante Citra Dewi ngelihat kali aku ya, terus diajak main Nyai Desima. Nyai Desima ini. Dari situ baru dia tuh terus ya. Aku yang melanjutkan gitu ke film. Oke, yang Ananda ini yang Leni Marlina. Pertama kali main film. Main film ya. Terus Nyai Desima ya. Ini kan film Kak Aci dapat penghargaan FFA tahun 1971 di Taiwan. Rasanya bagaimana sih? Kan masih anak kecil. Rasanya sih biasa aja kayak main-main aja, nggak merasa prestasi apa gitu. Karena pada saat kan, itu? Karena mungkin saya datang dari keluarga seniman, seneng berkesenian. Jadi kalau syuting tuh ya senang-senang aja, nggak pernah ada sekolah, nggak ikut teater, nggak les ini, nggak les itu. Pokoknya berjalan dengan mengalir aja gitu. Jadi saya tuh nggak pernah mendatangi dunia film dan tidak pernah meninggalkan. Jadi memang sudah bagian dari kehidupan kita, memang kita ini seniman semuanya. Oke Kak, dan waktu itu kan main dengan Citra Dewi, Wede Mutar, Sophia Wede, rasanya gimana sih? Oh, mereka sayang-sayang sama aku. Pada sayang semua tuh dari Tante Citra Dewi sebagai produser sampai PU-nya tuh semua sayang, baik semuanya. Lalu almarhum Hasmanan pada saat itu jadi sutradara. Hasmanan jadi sutradara, ya, jadi yang mendirect, mengarahkan lah gitu ya. Anak kecil ya kalau senang syuting, kalau ngantuk tidur gitu. Boleh. Jadi kalau saya tuh sering banget tidur di lokasi syuting, bangun-bangun udah di rumah. Karena masih kecil. Terus Kak, itu kan belum bisa membaca ya? Ya di direct saja. Oh di direct gitu yang tadi ya, di direct ya. Nanti ini ya, nanti kamu gini ya gitu. Nangis lari-lari atau gimana? Kamu main-main situ ya, kamu lari ya gitu aja, senang gitu aja. Ya. Terus tiba-tiba dapat kabar apa hadir di Taiwan pada saat itu? Enggak hadir. Waktu itu dapat kabar aja. Ada Citra Dewi saja yang hadir di sana. Terus diberitakan Mami, gimana rasanya Mami pada saat itu? Mama kan juga seorang penyanyi, bintang radio, jadi memang udah bagian juga berkesenian, tapi seni suara ya. Jadi memang sudah ada di dunia situ, ya nggak heran kalau anaknya yang senang berprestasi ya. Intinya Kak Aci ya seperti biasa aja pada saat itu ya.
Oke, terus muncul Titinku sayang. Ya, dan langsung itu Boni dan Nancy. Ya, Boni dan Nancy. Oke. Tabah sampai akhir. Tabah sampai akhir. Kira-kira ya sekitar 25. Ratapan si miskin. Ya, betul. Waduh. Nah, Kak, Boni dan Nancy, siapa sih tak mengenal ya si toko Boni, toko Nancy. Nah, bagaimana bisa akrab sama seekor anjing? Apa perlu pelatihan? Ya, ada pelatihnya, Ada pelatih. ibu-ibu gitu ya. Dan itu cukup repot karena kan saya kan seorang muslim. Jadi kalau kena air liurnya ya pakai tanah gitu, dan dia udah tahu bahwa saya kan seorang muslim. Jadi dia jaga, dia kasih tahu lah gitu. Oke. Dia maklum lah kalau aku tuh melakukan hal itu. Oke. Gitu. Dari kecil udah diterapkan ya. Bukan aku aja sih, kuru-kuru yang lain juga kalau memang mereka menjaganya, ya mereka juga hati-hati. Hati-hati gitu. Ya. Tapi anjing ini kan jinak sekali, Kak. Iya, pintar. Pintar ya. Emang anjing yang dilatih. Anjing bukan sembarangan anjing itu. Oke. Terus tiba-tiba Kakak juga muncul di ratapan si miskin. Rano Karno sama Paradila. Kakak jadi anaknya Tante Yosefa. Nah, rasanya gimana ya ketemu dua bintang besar pada saat itu juga ya? Saya tuh sebenarnya sama Rano masih rumahnya nggak terlalu jauh gitu, jadi tetangga. Dan kakak saya tuh main sama kakaknya Rano. Nah, kalau sama Dila, ayahnya Dila itu sama ibu saya tuh kenal baik. Kenal baik. Jadi nggak terlalu ini ya? Bukannya asing gitu. Jadi nggak asing ya? Saling main. Dan pada saat itu kan nggak terlalu banyak bintang cilik ya. Pada saat itu. Jadi cuma ada ya nggak sampai 10 orang lah pada saat itu. Nah, itu saja ya? Iya, itu aja. Jadi ya dunianya ketemunya itu lagi. Terus ditabah. Ini kan ada nggak sih adegan yang kakak bertiga ini ngalamin saat syuting itu harus ada di mana? Iya, syutingnya di Jogja. Di Jogja? Ya, jadi syuting di Jogja, kita sampai beberapa minggu di sana. Terus kebanyakan ada juga di Jakarta. Jadi scene-scene yang nggak sempet, yang bisa dilakukan di Jakarta di studio. Kabarnya ada adegan atau syutingnya scene-nya yang ditempatkan katanya di kandang-kandang di dalam kereta. Iya, benar? Kandang kambing. Kandang kambing? Kita kena kotorannya. Serius itu kena? Tapi dibikin sama jadi bohongan. Bohongan. Kan ya nggak mungkin lah. Enggak itu saudaranya ya. Almarhum Lili Sugio pada saat itu. Lili Sugio, betul. Jadi ya dibikin kotoran dari properti ya. Terus ini film juga. Aku yang kena ada, kalau nggak salah Rano yang kena, kalau nggak salah ya. Rano ya? Ada Anti Karo juga kan. Ada bertiga, ada kakak. Ya ingat banget itu syuting sama kakak-kakak saya ikut, ada Nada, Nova ikut. Oh, ikut juga nih? Nemenin adiknya. Syutingnya karena Mami nggak sempet ya. Ya, Mama kan mesti bekerja juga. Jadi ya aku ditemenin oleh kakakku. Selama di Jogja, syuting. Terus ada lagi Ati Pasona ya kalau nggak salah ikut main ya? Di Tabah? Iya, di Tabah. Di Tabah nggak ikut. Oh enggak ya? Bukannya ada waktu adegan mencari keluarga gitu loh. Ada ya? Ada kan? Berapa puluh tahun yang lalu ya? Saya mungkin ya anaknya. SPWD, siapa ya? Ya, SPWD benar. SPWD ya, di perkampungan nyari. Kalau ceritanya bertiga nih nyari keluarga. Aku ingat. Iya benar-benar ikut main-main. Nah, jadi Jose mau lompat-lompat nih cerita. Mami kabarnya bagaimana, Kak Ci? Alhamdulillah membaik. Udah membaik ya. Jadi mama itu kan kakinya ada penyempitan pembuluh darah. Jadi harus ditindak. Nah, usia sepuh kan sudah 82 tahun. 82 tahun. Jadi kalau kaki ditindak itu ternyata tuh efeknya panjang. Nggak seperti kalau yang masih muda. Sebenarnya sih itu ketika ditindak namanya ITP itu dia nggak dibelek, nggak dioperasi apa, ada satu alat gitu. Ya itu mestinya nginap semalam, besok boleh pulang. Tapi ternyata mama itu nerimanya nggak semudah itu. Ya karena faktor usia mama juga kan ya. Ada gula, jadi kan gula juga. Gula. Terus jadi jantungnya juga pada saat itu masih habis di ring. Udah pakai ring berapa? Pakai ring 1. 1 ya. Terus dia bilang ternyata tuh kakinya ditindak lebih sakit daripada pasang ring. Oh. Gitu. Jadi sampai sekarang masih
dirawat. Masuk dirawat ya. Tapi alhamdulillah semakin membaik. Doain aja biar cepat sembuh. Ayo sahabat JCL ya, Mami Ivo saat ini masih dalam perawatan ya, masih intensif ya dengan dokter spesial mungkin ya. Iya, Rumah sakit mana Kak? Rumah sakit Kencana. Kencana Ya, di daerah sini Insya juga. Allah sih dalam beberapa hari kata tim dokternya boleh pulang. Amin ya rabbal Kalau alamin. membaik, insya Allah. Ya, sahabat CCL, mohon doa bersama ya buat Mami kita ya, seorang legendaris musik Indonesia ya, siapa tak mengenal. Juga ada Mami, ada film juga loh, Ratapan Rintihan juga ikut main. Ikut ya? Oh, ceritanya dia mau show. Mau show? Oh iya benar dia ikut. Oh, Iya benar. mau ikut Karena show. temenan sama ayahnya Dila. Oh, kan? Sandi Jadi, Suwardi ya. gitu ya benar-benar aku ingat. Tapi keren, sekalipun tampil, tapi memang Sandi Suwardi Hasan ini memang hebat menampilkan banyak sekali artis-artis di film ini, sekalipun hanya sekelebat, ya gaster lah ya istilahnya. Terus kita kembali lagi Kakak, tiba-tiba Kakak itu udah remaja aja. Ya, iya, Lama masa- vakum kan? Masa anak kecil, terus kamu Oh juga, iya, kamu pasti. tahun 70-an kan, dari awal tahun 69 ya berarti ya, Tahun di 70, Ananda ya. 70. Oh 70 juga. Terus di Janda Sima juga kan 70-an ya, terus mendapat penghargaan tahun 71. Tetap ya 73, 74, terus Cukup lama. produktif sih waktu justru aku Produktif lebih ya? produktif, masih kecil. Masih daripada kecil ya? remaja. Remaja cuman ya nggak sampai 10 Nggak judul film banyak ya. Karena aku kan mesti berangkat ke Jerman, kuliah di Berlin. Yang berangkat ke Jerman ini sebelum remaja atau bagaimana Kak? Setelah lulus SMA, aku sempat 3 semester di Trisakti. Oke. Terus suamiku bilang kamu kuliah di Jerman aja. Aku pikir mendingan kalau karena terakhir tuh aku kuliah di Trisakti ya. Orang-orang pada ujian, aku tuh syuting sama almarhum Syumanjaya. Kerikil-kerikil tajam. Aku ingat banget tuh, dapat calling pas lagi ujian. Kirkil-kirkil. Jadi aku bilang, boleh nggak aku datangnya setelah ujian? Oh jangan, ini anak UNU, ini kan melibatkan satu tim ya, jangan sampai gara-gara aku jadi nggak. Jadi emang sulit kalau aku udah di Jakarta, di Indonesia, mendingan aku tuh memang harus hijrah dulu, kuliah, baru balik lagi. Oh gitu Kak. Nah ada film Bila Hati Perempuan Menjerit. Ya. Itu siapa sih nggak kenal? Iya, iya. Film ini luar biasa sekali, endingnya ketika persidangan Ya, ya. muncul seorang Astri Ivo. Bagus. Keren itu film. Sekalipun ya memang ada kontroversi pada saat Itu itu. sebenarnya kan adaptasi dari film Dari luar lipstick. juga, Ya, ya. betul sekali. Terus Kakak ada bermain bersama dengan abang kita Rano Bang Dul, film Bukan Cinta Kasih. Iya, Bunga Cinta Kasih ini juga keren. Karena ya. sampai lupa tuh, abang kita main apa film apa aja karena saking banyaknya kan dia judul filmnya. Iya betul banget si abang. Terus main juga sama Cintami di Lembah Duka. Lembah Duka, Susana ya. Sama Susana. Lembah Duka juga bagus Kak. Terus Fajar yang Kelabu. Fajar yang Kelabu, Roy Martin, Eva Iya, iya. Arnas, Terus terakhir sama Debbie Kerikil Cynthia. Tajam. Terakhir Kerikil ke Tajam. Jerman tuh Kerikil Tajam. Nah setelah itu Kakak udah nggak muncul-muncul lagi kan ya? Aku di Berlin, di Jerman. Berlin. Berapa lama di Berlin saat itu? 4 Kak? tahun. 4 tahun ya. Terus kembali, Perfilman kan udah tidak terlalu baik. ya tuh. udah stuck ya. Hijrah ke TV, FTV. AFTV. Nah, Dulu tuh masih weekly, bukannya stripping. oh Jadi pada saat seminggu itu sekali. ya. Jadi selesai putus ya ceritanya ya. Seminggu sekali, seminggu sekali, Ah, seminggu seminggu sekali. Gitu. Terus yang masih ingat Kakak film-film apa aja di FTV pada saat Cinta itu? Sepanjang Jalan, ada Hamba-Hamba Allah. Jadi Hamba-Hamba tuh udah stripping sih sama Teddy Shah, Stripping, ya. sama Dea Ananda, sama Dia Imut, sama apa lagi ya? Lumayan, aku banyak di FD, di MD ya. film-film religi, Oh, di art cinema juga di Pintu Taubat. Jadi kebanyakan memang film-film religi sih. Religi ya, sesuai dengan karakter Kakak ya. Alhamdulillah. Terus Kakak nih beberapa tahun lalu kan pernah saya hadir dalam pembukaan ya peresmian untuk bukunya Kakak. Udah berapa buku sih yang ditulis seorang Sebenarnya aku Astri tuh Ivo? bukan menulis. Aku tuh sekarang ini lebih banyak datang ke jemaah dan langsung datang ke remaja, ke kampus, ke pengajian gitu loh Yos. Akhirnya ibu-ibu tuh nanya pertama-tama, Bunda apa sih rahasianya kok Bunda tetap awet aja dulu waktu masih jadi benang cilik, sekarang kok masih cilik, apa sih rahasianya gitu, apa sih rahasianya, itu aja pertanyaan. Jadi aku pikir gini, mending aku bikin buku aja deh gitu. Aku tulis sebenarnya itu pengalaman doang sama tips-tips apa yang aku kerjakan, judulnya Cantik Sepanjang Usia. Nah di situ habis itu
aku kan hijrah tuh, aku hijrah belajar banyak belajar, lebih banyak tahu, belajar coba-coba ngamalin sedikit. Terus ya mau nggak mau pasti konsekuensinya pasti ada perubahan, mudah-mudahan perubahan lebih baik gitu. Nah, orang-orang juga nanya apa sih kejadian spiritual apa yang bisa merubah gitu. Ternyata tuh kejadian spiritual itu yang orang pengen tahu, akhirnya aku tulis di sebuah buku juga, judulnya Bukti Cintaku Padamu. Bukti Cintaku Padamu. Jadi hanya apa kepada Allah? Bukti cintaku kepada Allah. Jadi, bukti cintaku kepada Allah. Ya, jadi hijrah menggunakan jilbab itu tuh karena ketaatan kepada Allah, bukan karena manusia, bukan karena suami, bukan karena makhluk. Karena memang di dalam Al-Quran ada 3 golongan perempuan yang diwajibkan menutup auratnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Jadi aku pas belajar itu baru tahu, oh ternyata tuh kalau memang aku muslimah ini wajib gitu. Nah disitulah aku berusaha, berupaya ya semampuku untuk melaksanakan apa yang aku tahu. Jadi ketika aku belajar, aku amalin sedikit, walaupun gagal ya amalin lagi, begitu berproses. Nah proses inilah yang aku pengen bagi ke teman-teman yang lain. Bahwa sebenarnya kalau kita tahu, ya tuh banyak banget manfaatnya buat kita. Karena banyak orang Islam tuh baca Al-Quran tapi nggak mau belajar mentadabur namanya. Tadabur tuh kita menyelami hayati. Ya. Padahal tadabur itu wajib hukumnya. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi latazakara ulul albab. Jadi Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau menghayati. Jadi perintah membaca tuh di ayat yang lain, tapi perintah mentadaburi, menghayati agar kita menjadi ulil albab. Ulil albab ini orang yang mendalam berpikirnya, menggunakan pikirannya. Nah dari sini aku pengen sharing, ternyata kalau kita belajar, kita tahu, kita bisa hidup sesuai dengan yang Allah perintahkan itu akan jauh lebih nikmat, jauh lebih terampil kita, dan kita pasti diuji. Nah ujian-ujian itu kita punya solusi gitu, kita punya jalan keluar, kita punya way out. Nah ini yang aku bagi, termasuk bab parenting. Aku punya 3 anak, 3 laki-laki semua ya. Jagoan semua. Iya. Siapa aja sih Kak? Kevin, Adrio, sama Riedo. Nah 3 ini aku mendidiknya belajar jadi ibu gitu loh, dengan Yayasan Kita dan Buah Hati. Dan aku belajar tadabbur. Di dalam Al-Quran itu ada kurikulum mendidik anak, Yos. Oh gitu. Nah di situ aku baru tahu ternyata tuh hal-hal apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, bagaimana caranya, bahkan cara ngomongnya itu diajarin sama Allah di dalam Al-Quran. Terus bagaimana Kak? Jadi aku ajak ibu-ibu, para ayah untuk belajar jadi ayah yuk. Ayah itu kan dia pemimpin, laki-laki itu qawwam, jadi dia harus memberikan nafkah lahir, nafkah batin, pendidikan, keselamatan, ya, kesehatan, keamanan, ketentraman. Jadi nggak hanya nafkah kasih uang aja gitu loh. Gitu. Ibu juga gitu, ibu tuh harus punya ilmu, harus tahu cara mendidik anak seperti apa, mampu berkomunikasi. Itu diajarin dalam Al-Quran, Masya Allah. Subhanallah ya Kak ya. Dan semuanya itu udah dirangkai dalam kata-kata lewat buku. Ada, nggak usah dirangkai, ada terjemahan Al-Quran. Dari terjemahan itu kita belajar mentadabur namanya. Ada gurunya, nggak boleh nggak pakai guru. Nanti kalau nggak pakai jadi aneh-aneh loh. Sekarang kan banyak tuh kajian-kajian di kajian-kajian positif, ternyata malah suruh orang jadi nggak sholat. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya Kak ya. Mudah-mudahan kita semua Makanya ilmu itu nggak semuanya ilmu yang baik, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat yang selalu kita minta. Oke Kak. Terus Kakak sendiri kan ini, sorry Kak, ini kan sudah berjalan hari ke-8 bulan suci Ramadan. Seorang Astri Ipo memaknainya seperti apa sih Kak? Masya Allah, Ramadan ini rezeki. Masya Allah, Ramadan gitu ya. Karena Ramadan itu Allah berikan peluang seluas-luasnya kita untuk melakukan amal saleh, kebaikan-kebaikan, dan Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Amin. Dan Ramadan ini kalau benar-benar kita menggunakan momentum ini bisa merubah manusia loh. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya bakhil jadi dermawan, yang tadinya hina jadi mulia. Karena kan manusia itu nggak ada yang nggak bersalah ya, manusia banyak tempatnya dosa. Kulubani dan khoto, wa khairu khoto atau wabin. Jadi anak cucunya Adam tuh pasti punya banyak kesalahan. Tapi yang terbaik dari mereka yang mau melakukan perbaikan. Ya. Jadi Ramadan ini bisa merubah kita, meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa. Amin. Orang bertakwa ini ya Masya Allah, dia tuh punya jalan keluar selalu. Yang garanti itu Allah. Aku akan berikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, aku berikan jalan keluar, aku berikan solusi.
Dan aku berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu berikan furqan, pembeda. Kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Jadi kita bukan beribadah semau kita, tapi kita beribadah semau Allah. Allah, semua Allah. Karena ya. Semua perintah Allah itu segala sesuatu yang menyenangkan dan menyelamatkan. Kita, itu perintah Allah. Ya. Kalau larangan Allah itu segala sesuatu yang merugikan dan membahayakan kita, makanya dilarang. Jadi kita nggak seuzon gitu, kenapa sih puasa siang-siang orang ini air putih halal, kok kenapa sih mesti disuruh nggak boleh, gitu, nggak boleh kenapa segalanya diharamkan sampai maghrib gitu misalnya. Iya. Itu ada hikmah-hikmah yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi kita kan manusia ini punya fujur, punya hawa nafsu, punya diilhamkan juga ketakwaan. Nah, yang paling beruntung tuh yang memunculkan ketakwaan dia. Ketakwaan ya, sehingga bisa batasi. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Okay. Tapi mengikuti hawa nafsu yang diridhoi Allah itu harus, tapi sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Makanya harus belajar. Kalau nggak belajar, oh gitu ya Kak? Iya, Itu paparannya ya sahabat JCL ya. Kebanyakan orang yang nggak belajar itu merasa diri sudah berbuat baik, sudah oke gitu. Udah puasa, aku yang penting udah sholat. Sudah sholat. Nggak nyusahin orang, nggak jahat. Padahal sebenarnya banyak banget perintah-perintah Allah, yang harus Allah berikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Ya, amin ya Kak. Dimudahkan banget. Dimudahkan gitu. Ya, dilancarkanlah semuanya ya. Itu yang aku pengen bagi. Jadi aku tuh bukan ustazah, tapi itu sebutan buat aku, sebutan doa. Karena ustazah itu kan judul artinya ustazah itu kan guru gitu ya. Dan kita memang guru jadi ustazah. Iya bener juga sih Kak. Untuk anak-anaknya dan juga untuk mengajak orang untuk yang lebih baik lah daripada sebelumnya gitu. Baik Kak, baik. Terus kembali lagi kan tadi bercerita tentang hijrah Kak. Nah pasti sahabat JCL bertanya dong, usia berapa sih seorang Astri Ipo hijrah terus tiba-tiba menutup semuanya, maksudnya pakaian ya? Ya karena saya datang dari keluarga yang ibu saya tuh, keluarga saya mendidik dengan pendidikan agama yang baik. Mama tuh bukan hanya memberikan komando atau nasihat, tapi juga mendoakan dan mencontohkan. Jadi kita tuh bukan hanya disuruh, tapi ibu saya tuh menunjukkan, keluarga saya tuh menunjukkan menjadi contoh-contoh terbaik. Yang saya rasakan ketika aku kuliah di Jerman, aku 4 tahun di sana, aku merasakan tuh walaupun nggak ada orang tua, walaupun nggak ada saudara, tapi akidah yang ditanamkan tuh begitu kuat gitu. Jadi ya bukannya saya nggak berdosa ya, banyak banget dosanya sih. Tapi maksudnya kita tahu kalau kita berbuat salah kita harus seperti apa gitu. Kita tahu kita harus bagaimana gitu. Kalau misalnya kita tuh mengikuti belajar belajar menghayati mentadabbur Quran, kita tahu tuh petunjuknya, tinggal nyontek aja sih ya saya. Kalau kita baca kan satu huruf diberi 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca, kita nggak memahami, kan kita tidak bisa mengamalkan. Nah, dengan mentadabbur, kita coba aja semampu kita, karena bertakwalah dengan semampu kamu. Jadi Yose, aku kan kemampuannya berbeda-beda gitu. Dan Allah memberikan akses, memberikan peluang sama semuanya. Jadi misalnya kayak kamu kuatnya di tahajud misalnya, kalau ada orang kuatnya di khatam Quran, ada orang kuatnya di menghafal Quran. Nah itu semua bisa kita lakukan, tapi tidak menjadi satu keahlian yang mendalam gitu. Jadi orang yang menghafal Quran itu, kayak misalnya saya tidak dididik bisa menghafal 30 juz gitu, tapi bukannya tidak bisa menghafal 30 juz, tapi ada juga surat-surat yang beberapa surat yang bisa kita hafal, yang kita diajarkan dari kecil. Nah itu kita tadabburi, kita amalkan. Jadi Allah itu berikan kita kesempatan yang paling mudah untuk beramal saleh, tapi dengan ilmu, dengan Quran dan Sunnah. Kalau nggak pakai ilmu nanti jadi ngarang gitu ibadahnya. Dan yang paling takutnya dia sudah menyangka dia berbuat baik. Nauzubillah itu. Nauzubillah, kita berlindung sama Allah jangan sampai termasuk orang-orang seperti itu. Amin Kak, amin ya. Jadi setelah saya tahu itu, ya saya lakukan gitu. Jadi dari kecil tuh udah dididik, terus kuliah udah. Nah belum mengerti apa yang saya baca. Jadi saya bisa baca Quran. Oh dari kecil? Dari kecil. Tapi nggak ngerti tuh yang saya baca apa. Nah ketika kita melangkah Allah satu langkah, Allah tuh meluk kita 1000 langkah, mendekat kita begitu cepat, memeluk kita gitu. Allah tuntun tuh kita ke tempat kajian-kajian yang memberikan kita informasi, ilmu, sehingga kita tahu ternyata tuh jilbab tuh wajib. Aku pikir tuh dulu jilbab kalau orang udah tua atau pulang haji. Jadi gak ada hubungannya, padahal itu nggak ada informasinya, nggak ada perintahnya kayak begitu. Orang tuh menutup aurat kalau dia sudah balik.
Karena begitu sabda Nabi kepada Asma binti Abu Bakar, kalau perempuan sudah balik maka seluruhnya aurat kecuali telapak tangan dan muka. Itu kata Nabi. Nah itu kan aku nggak tahu. Padahal awalnya. Padahal aku baca Quran, baca Al-Azab, baca An-Nur, jadi diperintahkan tutuplah dadamu, jemurkan jilbabmu. Tapi aku baca surat-surat itu tapi nggak ngerti. Nggak ngerti awalnya. Tidak mentadabur. Saat itu dibantu sama mami atau bagaimana? Iya, ada guru-guru. Oh, kita guru. harus nggak boleh kepada orang yang tidak memiliki kompetensi ya. Guru-guru yang memang lulusan Madinah, dia mengajarkan kepada kita tentang kita belajar memahami, menghayati dari kata per kata, mentahfim itu belajar memahami apa yang kita baca dan bagaimana hubungannya dengan akidah, dengan akhlak gitu. Kita belajar tuh ya, bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun coba-coba ngamalin, itu lama-lama udah berubah jadi begini. Karena kita berusaha ngamalin sedikit, bisa kita tahu nih nggak boleh gibah. Gibah tuh kan hal yang orang pikir kan sepele ya, ngomongin orang, ngomongin yang benar loh. Misalnya gini, itu Yosei kacamatanya aneh banget gitu, memang aneh gitu ya, tapi itu gibah. Oh, gibah ya. Atau misalnya itu si Asri orangnya kecil banget ya, itu gibah. udah termasuk gibah ya. Dan itu dosa kecil apa dosa besar? Loh, oh, dosa besar ya. Dan berapa banyak manusia yang menganggap remeh itu. Oke. Dia kan udah cerai loh, atau dia kan dimutasi, atau dia kan bikin itu gibah gitu. Dan kalau kita tahu konsekuensinya, kita jadi nggak mau melakukan itu. Gitu loh Yose. Jadi kalau kita tahu informasinya, kita tahu ilmunya, bukannya pengen jadi sok soleha, tapi nggak sanggup menanggung resikonya. Itulah kekuatan ilmu. Maka perintah pertama tuh ikro. Ikro ya, bacalah ya. Tapi lewat membaca, dibacalah dengan menyebut nama Allah. Jadi juga nggak boleh baca sendiri. Ikro bismi rabbika khalaq. Jadi membacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi kita berusaha berdoa dan minta pertolongan Allah agar Allah mampukan kita, Allah berikan kita taufik namanya, agar kita mengamalkan. Oh ya, amin ya. Jadi informasi sepertinya aku bawa, tahu nggak kalau kita begini, ini hukumnya begini loh, dan itu bukan kata aku loh, itu di Quran ada. Gitu lama-lama, ya Allah, aku jadi ustazah banget gitu. Padahal nih aku baru informasi dapat nih, ini kalau surat Al-Hujurat gitu ya, bilang kita tuh bersaudara, kita nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ngomongin saudara kita gitu misalnya seperti. Atau kalau bisa ada berita datang kepada kita nggak bisa langsung percaya gitu, tuh di aturan tuh dirinci gitu loh ya. Dirinci ya. Masya Allah, kan nikmatnya belajar. Itu suratnya di apa Kak? Tadabur namanya, di Tadabur. Kita belajar ayat per ayat, kita baca surat per surat, lama-lama kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan pertolongan Allah ya. Oke kakak, luar biasa ya sahabat JCL ya. Kita banyak sekali mendapatkan pelajaran ya. Ya, berbagi. Berbagi ya bersama Bunda Ustazah Asri Ivo ya. Oke, kembali lagi. Di luar sana itu banyak sekali yang bilang, aduh agak susah diajak untuk main film lagi, katanya Asri Ivo. Apa bener nggak sih? Enggak, cuman kayak terakhir kan aku main Ikro My Universe. Nah itu dia. Aku udah jadi oma-oma loh. Serius? Ya, anakku tuh siapa bekas suaminya Marsyanda? Marsanda oh ikut main. Jadi anak mantu aku, cucuku ini dia dengan Ikro, dengan membaca dia mau menjadi astronot. Jadi Ikro My Universe, dia membaca ayat-ayat yang kauniyah. Ayat kan ada yang kauli, yaitu Quran dan Sunnah, dan ayat-ayat yang kauni, jadi yang alam yang kita lihat, dan ayat-ayat yang yang kita harus baca gitu. Nah di situ aku bagus gitu, ceritanya, schedule-nya bagus, waktu ceritanya bagus, menyemangati para buat anak-anak ya, punya cita-cita ya. Ya berarti jadi soleha itu bukan harus nggak boleh kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Justru kamu harus memberikan satu kebaikan ya, satu contoh untuk mengajak orang seperti kamu gitu. Nah masalah itu kalau ada beberapa kru yang tidak bisa menjadwalkan waktunya dengan baik, sehingga aku tuh banyak stuck di lokasi syuting tuh nggak ngapa-ngapain. Ya kalau cuma 1-2 jam tuh oke lah ya, tapi kalau sampai dari pagi sampai baru syutingnya sore, aku merasa tahu gini kan aku mendingan ke pengajian. Jadi akhirnya disiasati kalau sama PH-PH yang kita sudah kenal, aku bilang aku boleh nggak aku ikut isi kajian dulu, habis isi kajian aku baru ini. Atau misalnya beberapa tahun yang lalu aku menemani orang pergi umroh. Oh sempet gak?
sempat 2 tahun aku 2 tahun, ya? bukannya ceramah ya, tapi menyemangati untuk membangun rumah tangga seperti rumah tangga Sakinah. Ibrahim alaihissalam. Kan biasanya orang kan menasik atau haji atau umroh, habis itu udah aja gitu. Tapi aku Selesai. mengajak, tahu nggak, kita tuh tawaf, kita tuh sa'i, itu ada satu pelajaran yang harus kita ingat terus. Ada satu perempuan yang luar biasa yang berjuang mencari rezeki, yaitu air buat anaknya Ismail alaihissalam ya. Dan dia tidak sangka buruk kepada Allah, dia tuh ditinggalkan di Bakkah gitu ya, sendirian, padahal dia perempuan yang akidahnya kokoh, yang akhlaknya mulia, tapi tetap diuji dengan ujian yang lebih berat, yang begitu berat itu. Ya. Tapi dia tidak merasa bersangka buruk kepada Allah. Tetap aja berusaha sa'i sampai Allah datangkan pertolongan. Nah, sesungguhnya secara legal fikihnya memang ada di Safa, ada di Marwah gitu. Tapi spiritnya tuh harus kita bawa pulang. Gitu. Kita harus mau bersa'i, berupaya sampai pertolongan Allah datang. Jadi aku hampir 2 tahun tuh 2 bulan sekali pergi ke Mekah, pergi juga ada namanya wisata religi ya, kita ke Aqsa, alhamdulillah, ke Palestina, terus ke Dubai, juga ke Turki. Di sana juga banyak peninggalan-peninggalan yang harus kita lihat ya, ada peninggalan ada sorbannya Rasulullah, ada bajunya Fatimah Zahra. Wah, sedih banget ya, kita kan rasanya tuh udah seperti keluarga ya buat mereka ya gitu ya, Masya Allah, sedih deh gitu ngelihat peninggalan keluarganya Rasulullah SAW. Jadi ajak jemaah untuk, yang buat aku itu rezeki loh, bisa datang ke bumi Allah yang lain dan bisa berkali-kali datang ke tanah haram. Itu kan sebenarnya kan nggak murah ya, perlu biaya, perlu waktu, tapi Allah mudahkan, Allah berikan kesempatan saya untuk mengajak, menemani para jemaah. Jadi saya pikir ya, misalnya dia telepon calling, bunda waktu itu ada stripping gitu, saya bilang oh boleh, bunda bisa nggak tanggal segini, oh aku lagi ke Pangkalan bun, lagi berbagi misalnya, oh ya abis itu bisa nggak, oh nggak bisa, aku mesti berangkat umroh. Ya Allah bunda, katanya kok sibuk banget sih, nggak pernah bicara. Saya pikir ya, oh iya juga ya, habis waktu tuh kalau saya lebih boleh memilih gitu, saya menginginkan menghabiskan waktu untuk di jalan ke Ta'bah. Tapi bukan berarti nggak mau syuting ya, syuting itu kan ngangenin ya. Ketika diajak main sama Bang Cok Simbara, seneng banget gitu. Seneng banget aku diajak layar lebar lagi, ada reading, beda banget dengan seperti aku udapan dulu gitu. Ada reading, kita ada ngobrol tentang scene ini, scene itu gitu. Aku bilang aku hari tanggal segini aku harus berangkat umroh, bisa nggak? Oh ya udah, dimajuin deh scene-nya bunda gitu, kayak gitu kan menyenangkan ya. Jadi kalau dapat kesempatan emas seperti itu ya kenapa enggak? Iya, tuh sahabat JCL tuh yang bisik-bisik di luar sana, bunda itu mau juga, kenapa enggak ya? Bukan hanya memberikan kajian-kajian, tapi juga diselipi ya untuk seni ya. Asal ada waktunya ya. Dan juga ceritanya harus bagus ya. Ya tentunya ya. Iya, bermanfaat. Bermanfaat, gitu. Memberikan edukasi juga ya, terutama tentang agama lah ya, pastinya ya. Ya, dunia dan akhirat ya Yose. Dunia dan akhirat ternyata ya. Kan nggak boleh melupakan dunia. Ini sarana kita. Kak, ini kan masih pandemi. Setelah selesai, seorang Astri Ipo apa sih yang ingin diperbuat? Pandemi kan sebenarnya nggak ya menutup satu pintu, tapi kan Allah berikan pintu-pintu yang lainnya. Misalnya kayak sekarang nih, aku baru saja webinar sama teman-teman di Freeport. Jadi mengisi waktu pagi itu dengan berbagi tentang akhlak yang mulia, tentang bagaimana menata emosi dalam manajemen anak, tentang meraih Ramadan. Jadi pagi-paginya tuh sama aja sih seperti tidak dalam masa pandemi, cuman bedanya saya bisa kerjakan di rumah. Gitu loh. Yang membedakan mungkin ya kita nggak bertemu secara langsung. Kayak kemarin kita kan ulang tahun itu ngangenin banget gitu ya. Sangat ya. Sangat melepas rindu. Tapi ya karena untuk menjaga keselamatan bersama ya kita mengurangi. Dan ketika kita bertemu juga tetap menjaga prokes. Jadi tetap aja menjalankan aktivitas seperti biasa. Tetap pengen berguna buat keluarga, berguna buat masyarakat. Pokoknya selama itu bermanfaat aku kerjain. Baik Kak, terima kasih. Terus satu lagi ini terakhir Kak. Nah kakak kan itu sudah main film dari kecil, terus muncul di
nyanyi, ngikutin Ibu. mami ya. Nah, itu pada saat usia berapa tuh sudah masuk rekaman di album Pusmeong? Iya, SD itu kelas 6 SD ya? Aku ingat banget. Aku sebenarnya tuh nggak bisa nyanyi loh, Yos. Aku tuh Serius Kak? Kan mami? aku seneng Mami aja. Kanada. Iya, aku tuh seneng aja nyanyi. Oh, pada saat itu seneng Tapi nyanyi. tidak sebaik suara Ivonla Krisna gitu yang power. Bintang tuh, radio, ya. Jadi aku tuh cuma senang-senang aja, cuman aku merasa suaraku tuh nggak ada powernya, cuma senang-senang aja, nggak fales aja, didengar orang enak, tapi Enak. tidak profesional dalam menyanyi. Aku lebih senang main film karena aku lebih bisa mengekspresikan kemampuanku di Kemampuan, acting ya. daripada di suara. Oh, ada Pusmeong, Tukang Pos. Itu kan Musika Studio. Musika. Ya, waktu itu kan memang hubungannya sama mama lagi, lagi-lagi sama Mami mama lagi ya. Iya, oh, betul. anakku ini dong yang apa bikin album sama anak-anak. Waktu itu sama Santi Sardi. Santi Sardi. Aku sama Santi yang bikin album di Musika. Musika. Bu Acin ya, yang Bu Acin. ngemong banget. di Pada saat situ, itu pada ya. saat itu. Jadi ya senang-senang aja, seperti film, kayak nggak punya beban untuk jadi terkenal atau untuk jadi laris manis. Ya kalau laris alhamdulillah, nggak laris juga alhamdulillah gitu. Pokoknya ya menjalankan, ada kesempatan baik jalankan selama itu baik ya. Oke. Terus tiba-tiba di remaja lagi Kakak, hati yang kau lucuti segala macem. Ya karena itu tadi ya, saya seneng nyanyi. Kan sekarang teknologi juga sudah canggih. Ya kita bisa suara kita bisa kita double, misalnya kita 2 kali take vokal gitu misalnya, atau kita bisa belajar ngebudu vokal tentang bagaimana suara 2, suara 3 gitu. Jadi terbantu ya Kak ya. Pada intinya sih ya nggak fales, tapi aku merasa aku tidak bisa profesional Untuk di seni suara ya, bidang nyanyi. Nah seperti ibuku, adikku tuh Baina, ya Allah itu suaranya masya Allah. Siapa ya. Kak? Puput Oh, Puput. itu, ya Allah itu dia kalau bikin album, kalau nyanyi itu benar-benar ibuku banget deh. Nah aku nggak punya suara sebagus dia. Oh gitu Kak. Dari 11 bersaudara, Kakak yang keberapa? Aku kelima. Kelima. Terus siapa sih yang aktif di dunia seni ngikutin Mama lah, Mami? Kalau sekarang Puput. Terus sekarang Puput Puput. yang aktif banget, yang produktif ya, bikin single lah, terus dia nyanyi, dia show, dia roadshow. Nah bisa ini Kak, di konten mana bisa dilihat Puputnya ini? Nggak tahu. Ya sahabat JCL, tapi tetap Puput Nila Krisna atau Ipo? Puput Ivo. Oh Puput Ipo bisa diintip mungkin di YouTube ya. Divo. Namanya kan sebenarnya Putri Baina. Putri Baina. Tapi Puput itu nama panggilan ibuku, panggilan kesayangan. Kesayangan. Jadi bukan Puput yang Baina Iya. atau Bivo. Jadi Sama Baina. juga dengan kakak nih Astri Ipo dipanggilnya Kak Aci. Iya, panggilan rumahnya tuh Aci. Aci, ya. Putri itu Baina, panggilan rumahnya Puput. Oh Puput. Oh gitu Kak. Waduh. Pokoknya deh banyak sekali hal-hal yang positif kita petik dari Bu Ustazah kita ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat JCL dan saya tentunya juga ya, dan semuanya ya, siapapun yang menyaksikan acara Talkshow JCL. Kak, terakhir nih, Lagi. apa yang perlu disampaikan kepada sahabat JCL di rumah? Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, menggunakan waktu-waktu terbaik kita, berupaya semampu kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal, kalau bisa khatam Quran, kalau bisa sedekah yang terbaik, sholat-sholat sunnah jangan ditinggalkan walaupun capek, walaupun banyak kerjaan ya, terus tetap memberikan kebaikan kepada tetangga, kepada masyarakat. Pokoknya mengintensifkan, mengoptimalkan ibadah-ibadah kita ketika kita diberi kesempatan di bulan Ramadan. Amin. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita. Saya Jose Coalinge. Dan saya Srivo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.